Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB untuk video patch terbaru di tanggal 13 Maret 2024. Dan ini adalah part 2. Jadi part 2 ini bakal lebih spesifik untuk membahas Battlefield Adjustment, perubahan apa aja yang terjadi di in-game. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita bakal langsung mulai ke Battlefield Adjustment. Tapi gue bakal mulai pelan-pelan banget nih untuk Battlefield Adjustment. Seperti biasa, biar lebih detail juga untuk teman-teman, mungkin saksikan. Dan kita bakal mulai dari Attack Speed. Tapi kenapa settingan bang yang lu buka? Betul, karena ada settingan terbaru untuk pengaturan individu hero. Contohnya seperti ini yang pada dasarnya sebenarnya tidak begitu berpengaruh banyak dan tidak berbeda jauh banyak juga. Karena kalau misalkan teman-teman lihat dari ya beberapa mode kontrol lanjutan yang mungkin sudah pernah teman-teman mainkan, ya biasalah pengguna one dinonaktifin semua kecuali smart targeting basic attack. Karena menurut gua di patch yang terbaru kali ini, para pengguna marksman yang emang pada dasarnya powernya ada di attack speed itu lebih butuh penargetan yang smart targeting basic attack ini. Karena yang membedakan gold laner yang paham atas targeting atau tidak adalah ketika kita bermain dengan basic attack, kita tekan terus kita drag gitu loh, kita arahin dengan menggunakan smart targeting ini. Contohnya kayak gimana? Contohnya bakal gua liatin di in game sambil kita ngebahas inspire yang sedikit terkena nerf walaupun pengurangannya cuma di 0,05 kali lipat. Let's get into the land of dawn. Dan ini yang pengen gua maksudkan kepada teman-teman pengguna marksman, pengguna basic attack ya kan, atau ya gold laner lah. Kalian gunain ini nih, smart targeting yang ini, karena setahu gua di prosin juga mereka rata-rata pakai smart targeting ini dibandingkan dengan settingan-settingan lain. Karena apa? Karena ketika kita berbicara di laning ya kan, ya udah pasti kalau targetnya ke hero itu sangat-sangat mempermudah kita ya kan untuk ngelakuin poke damage kayak gini, sehingga kita akan sangat mudah sekali untuk ngelakuin clear atau freeze minion ketika ada di laning phase. Nah bang, terus update yang inspire terus yang attack speed ini jatuhnya tuh buat apa sih? Buat marksman kayak gimana sih? Ya sebenarnya balik lagi untuk marksman yang emang memiliki attack speed dasar yang tinggi. Contohnya kayak Moskov. Kenapa bahkan gua taruh 4 item di sini untuk memberikan contoh? Karena ya emang dengan 4 item ini gua akan lebih mudah gitu loh untuk mengimplementasinya kepada teman-teman semuanya. Gua bakal taruh damage bot di sini. Dan gue akan menunjukkan kenapa attack speed marksman sekarang akan sangat lebih menguntungkan bagi para pengguna marksman, karena dia bisa sambil bergerak dan melakukan basic attack. Jadi akan lebih mempermudah para marksman yang memang pada dasarnya memiliki attack speed tinggi untuk mampu bergerak dan bahkan melemparkan attack speed yang sama ketika dia berdiam. Dia pada dasarnya ketika dia diem atau bahkan dia gerak, attack speednya pengurangannya lebih smooth. Dan kalau misalkan kayak golden staff gini kan emang ngandelin attack speed banget kan, ya dia attack speednya bakal tetap stabil gitu loh ketika emang stuck yang ketiga. Sehingga mungkin teman-teman para pengguna marksman seperti Moskov, Mia, apalagi tuh yang pakai attack speed Cloud, Cloud hero turnamen laris, di buff jatuhnya, nggak di buff sih tapi dipermudah aja untuk basic attack kayak gini, ya harusnya akan lebih laris lagi. Yang walaupun sebenarnya untuk pemain-pemain lama bisa jadi nerf juga karena inspire-nya berkurang gitu loh powernya. Yang gue bilang tadi, inspire tuh dari 1,55 kali jadi 1,5 kali lipat doang gitu loh. Dan ini yang mungkin membedakan bagaimana inspire kemarin dan inspire hari ini. Kalau kita melihat penggunaan inspire dan kita gunakan terlebih dahulu dengan skill 1 dari Moskov ya kan, dengan stack yang penuh, teman-teman bisa lihat attack speednya di sini maksimal di 3 ya kan. Yang sebelumnya mungkin ketika inspire dinyalain attack speed bakal ada di angka 5 gitu loh. Itu broken banget sebenarnya inspire di patch yang kemarin. Dan kali ini lebih di-adjust aja dengan attack speed yang 3, tapi movement dari para marksman lebih bisa dioptimalkan. Sehingga ya marksman late game lebih bisa main kayak gini nih, tuh basic attack sambil gerak, basic attack sambil gerak. Buat pengguna marksman yang emang mainnya safe, tahu posisi dan segala macam, ini udah pasti bakal jadi kabar baik ya, karena hal kayak gini yang mungkin mereka nantikan sejak lama gitu loh, biar para marksman bisa lebih optimal. Oke, buat pemain-pemain baru, semangat ya belajar targeting dan movementnya. Gue bilangnya apa? Tracking kali ya, anjay tracking. Ya kayak tracking gitu loh, kayak mukul tapi sambil cari posisi yang bagus ya kan. Kalau di FPS kan ada tuh tracking, yang dimana dia nembak ngikutin badannya musuh. Kalau ini jatuhnya ketika marksman mukul, si pengguna marksman ini nih harus ngelihat nih musuhnya kemana. Kalau musuhnya ke depan dia ya dia harus ngejauh dong, kayak gitu posisinya teman-teman. Dan ini yang mungkin membuat para marksman, makanya di part 1 itu di adjust abis-abisan. Dari segi status dia dikurangin,
HP-nya dikurangin banget, dibikin early-nya bobrok banget lah, hancur banget. Tapi late game-nya ya teman-teman bisa bayangin, ketika Inspire dan skill movement speed atau bahkan skill attack speed ini meningkat ya kan, dia bisa sambil gerak-gerak tuh mukulnya teman-teman. Ini mempermudah para marksman untuk hit and run gitu loh pada intinya ya. Battlefield adjustment yang kedua adalah untuk battlefield yang mythic teman-teman. Karena semua HP dari marksman dikurangin, otomatis gameplay turret dive ke outer gold lane turret ini kan pasti bakal lebih banyak dong. Kayak yang gue bilang di part 1, ini adalah timing yang tepat untuk melakukan ganking di menit 120, 140 mungkin ke gold lane gitu loh. Karena ya kebetulan teman-teman bisa lihat sendiri statusnya di part 1 sangat-sangat dikurangi semuanya, HP, pertumbuhannya dan segala macamnya. Sehingga outer turret yang di gold lane kali ini mengalami sedikit buff. Itu adalah buff untuk pengurangan damage untuk hero rekan jika berada di sekitar dari outer turret gold lane. Yang mungkin sebelumnya ada di 30% ketika shield dari gold outer turret ini masih ada, sekarang menjadi 35%. Wah, menurut gue ya, jadi untuk para jungler, mid laner, roamer juga harus lebih berhati-hati ketika kalian ingin melakukan ganking ke area gold lane. Pertimbangkan dan kalkulasi secara tepat damage yang bisa kalian berikan. Mungkin ini untuk di 5 menit awal kali ya, karena kan ganking gold lane itu sekarang terjadi ketika kita mendapatkan turtle buff, ya kan. Abis kita dapetin dragon turtle ini, kita bakal gerak ke area gold lane. Setelah itu ya gold lane-nya bakal dihabisi dengan cepat gitu loh, ketika kita mendapatkan yang namanya turtle buff. Turtle buff ini kan apalagi menambahkan shield yang namanya shield physical attack, yang tentunya shield ini akan membuat physical attack, magic powernya juga ini makin lebih optimal. Jadi gankingnya pun bisa dimaksimalkan. Jadi buat teman-teman gold laner, sabar kalau di ganking ya, karena udah pasti di patch kali ini kalian akan dijadikan target utama. Walaupun begitu, tapi ada outer turret gold lane yang memiliki pengurangan damage sebesar 35%. Jadi berlindunglah di bawah turret sebisa mungkin kalau bisa ya. Selanjutnya adalah concentrated energy teman-teman, item magic dengan harga 2020. Dan kali ini mengalami sedikit perubahan yang terjadi dari statusnya. Yang pertama, statusnya itu sekarang cuma nambahin 400 HP, yang sebelumnya nambahin 700 HP. Tapi buat sekarang atribut uniknya akan menambahkan 20% hybrid lifesteal. Udah bukan spell fam lagi, udah bukan fokus ke skill-skill, tapi hybrid lifesteal. Jadi jangan kaget teman-teman kalau besok-besok kita lihat marksman pakai item ini. Kenapa? Karena kebetulan hybrid lifestyle ini bisa berguna untuk yang pertama basic attack, yang kedua untuk skill. Hero-hero kayak Kimi udah pasti bakal kepake banget. Hero-hero kayak Nathan bisa pakai ini juga teman-teman. Bahkan hero kayak Sylvana yang kita tahu sendiri skill keduanya abis di buff abis-abisan, cooldownnya sangat-sangat cepat, dan dengan concentrated energy di patch lalu yang spell fam, Sylvana nggak bisa pakai. Dia cuma bisa pakai Feather of Heaven karena skill 2 Sylvana, basic attack Sylvana itu rata-rata adalah lifesteal. Sementara dengan hybrid lifesteal, ya di sini berarti dia juga punya 20% lifesteal dan 20% spell fam. Hero kayak Sylvana, hero-hero lain mungkin let's say ya, gue agak-agak sedikit ekstrim ya gue bilangnya teman-teman ya. Nggak cuma X-board yang mungkin pakai Esquinone karena spell fam. Mungkin kedepannya hero-hero seperti Guinevere, Roamer juga bisa menggunakan item ini. Ya dia tinggal bikin concentrated energy, sisanya item defense. Menurut gue fine kalau misalkan Guinevere, Roamer bermain dengan hybrid lifestyle, karena baik dari basic attack atau bahkan dari skillnya itu kan menggunakan magic power gitu loh teman-teman. Dan untuk pasif uniknya masih sama, karena dia bisa di stack hingga 6 kali dan akan meningkatkan magic power. Jadi concentrated energy mungkin bisa menjadi pilihan kalian bagi para mid laner atau bahkan gold laner yang suka main magic. Nathan silahkan gunakan ya, walaupun mungkin terkena nerf, tapi ya Nathan penetration tetap OP. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan nih buat teman-teman pengguna fighter magic damage untuk menggunakan concentrated energy. Kabar baik juga datang untuk para pengguna jungler. Ya jungler tank lebih tepatnya, sorry gue mungkin tidak spesifik. Jungler tank itu yang pertama, dan yang kedua mungkin untuk para pemain roamer. Dan yang ketiga tidak terlupakan, gue hampir lupa lebih tepatnya, ini untuk pemain XP laner. Kalian punya item defense baru yang dialihfungsikan, Oracle, yang sebelumnya harganya 2060 sekarang jadi 1860 doang. Lebih murah, lebih efisien. Dan untuk atributnya kali ini dengan 2 Heroes Ring yang akan menambahkan lagi cooldown sehingga menjadi 10%. Namun ada perubahan status di sini, yang sebelumnya mungkin kita bermain dengan magic defense-nya 42. Sekarang Oracle jauh lebih balance, yaitu adalah dengan menambahkan 25 physical defense dan 25 magic defense, tapi tidak melupakan bagaimana meningkatkan 30% efek shield dan pemulihan HP yang diterima. Gua lihat Oracle jadi kayak Oracle Magic Chest teman-teman.
Karena kalau teman-teman lihat di Magic Chess di patch yang sebelumnya, ya Oracle emang udah seperti ini. Penambahan statusnya 25 physical defense dan 25 magic defense. Sehingga mungkin teman-teman para pengguna jungler akan lebih efisien dengan menggunakan Oracle di first item sekalipun. Karena menurut gue ini sangat-sangat oke. Dan kita mungkin akan lebih melihat hero-hero Barats Estes bisa bermunculan. Karena ya dengan Oracle seperti ini, hero-hero tank jungle jadi lebih kuat ketika bawa healer gitu loh teman-teman. Bang, kenapa sih lu bilang Oracle bakal jadi bagus banget? Apa emang? Apa gara-gara physical defense-nya? Enggak, gara-gara penambahan 850 HP-nya teman-teman. Dengan item seharga 1860 yang dibandingkan dengan Curse Helmet yang dimana dia cuma nambahin 25 magic defense dan 1200 darah, emang darahnya banyak. Tapi Oracle dengan menambahkan 100 gold saja, teman-teman bisa mendapatkan 850 HP tambahan dari Oracle. Bang, tapi kan Radiant Armor juga HP-nya lebih banyak. Tapi kalau kita lihat dari harganya lebih mahal 20. Wah, gue tiba-tiba jadi marketing Oracle gini. Nggak, tapi bener teman-teman. Ketika teman-teman mungkin pengen lebih balance, ya kan, pengen punya physical defense dan juga pengen punya magic defense, ya Oracle adalah solusi. Mungkin teman-teman bisa membawakan Brute Force juga. Cuma Brute Force itu minusnya di HP-nya yang sangat-sangat minim kalau dibandingkan dengan Oracle, walaupun harganya cuma beda 10. Dan Brute Force ini lebih didedikasikan kepada hero-hero tank jungle mungkin yang membutuhkan damage. Contohnya ya teman-teman mungkin bisa lihat sendiri kan, Brute Force lebih laris ke Cici, X-Borg, ke para XP laner yang emang pada dasarnya dia nge-spam skill gitu loh. Sementara Oracle ini, walaupun dia tidak nge-spam skill, hero-hero yang digunakan ini hero patung, contohnya kayak Fredrin atau mungkin yang ada mobilitasnya dikit kayak Baxia, itu udah pasti bakal kebantu sama Oracle. Karena apa? Karena harganya yang murah dan statusnya yang sangat-sangat balance. Physical defense ada, magic defense ada, cooldown pun ada. Apalagi nambahin regen HP yang notabene Oracle ini kan digunakan hanya untuk hero-hero dengan regen HP yang tinggi. Namun dengan adanya penambahan status seperti ini, Oracle pun bisa digunakan untuk meta apa? Meta Baxia Angela sekalipun bisa teman-teman. Jadi silahkan coba untuk Oracle, karena gua rasa Oracle akan sangat laris sekali di patch kali ini untuk tank jungler terutama. Selanjutnya ada Radiant Armor yang diubah sedikit untuk jalur build-nya. Ada Silence Robe teman-teman. Jadi Silence Robe nggak cuma buat Athena Shield sekarang, karena Oracle kan udah nggak pakai Silence Robe tuh. Jadi cuma Radiant Armor dan Athena Shield. Namun ini menurut gua jadi lebih bagus, karena sebelumnya kan kita kalau bikin Silence Robe untuk ngedinai magic damage itu pasti arahnya kalau nggak ke Athena Shield. Ya lebih tepatnya Athena Shield doang sih, karena Oracle jarang ada yang mainin gitu loh di patch yang lalu. Tapi karena sekarang Oracle jalur build-nya berbeda dan Silence Robe lebih berfokus sama 2 item magic defense, setidaknya jadi para roamer kebantu gitu loh. Kalau misalkan dalam keadaan dia butuh radian, ya dia tinggal bikin Silence Robe-nya ke Radiant Armor. Dia tinggal tambahin 1 Healing Necklace. Tapi sementara itu ketika kita berbicara penambahan untuk Silence Robe ke Athena Shield, ya dia tinggal tambahin Vitality Crystal di sini. Dan selesai sudah solusi untuk Radiant Armor dan Athena Shield yang lebih memudahkan, atau lebih tepatnya kayak ngegampangin lah buat para romer-romer di patch yang sekarang teman-teman. Dan tibalah kita untuk item-item marksman yang tadi mungkin teman-teman udah lihat Moskovnya optimal banget dengan penggunaan attack speed dan bisa sambil hit and run, bisa sambil mukul, bisa sambil lari. Tapi tentu konsekuensinya adalah pengurangan terhadap item-item attack speed. Corrosion Sight dikurangi dari yang sebelumnya 35% jadi 30%. Demon Hunter Sword juga dikurangi dari yang sebelumnya 25% jadi 20% aja teman-teman untuk attack speednya. Golden Staff juga sama, attack speed dari basic attack yang diperkuat yang sebelumnya ada 100%, sekarang cuma 80% aja teman-teman. Si Halberd juga ternyata mengalami pengurangan atau penurunan dari segi attack speed, yang sebelumnya attack speednya 25%, sekarang cuma jadi 20%. Windtalker juga sama, dari yang sebelumnya 40% attack speed cuma jadi 35%. Hasclaw pun juga kena teman-teman. Ya yang gue bilang di patch yang sebelumnya atau video part 1, kalau Hasclaw ini critical damage-nya gak dikurangin, critical chance-nya tetap 20%, tapi attack speed-nya dikurangin dari 20% jadi 15%. Dan menurut gue ini adalah balancing yang paling optimal ketika kita berbicara soal hero-hero attack speed yang di-up gitu loh. Jadi selamat datang juga mungkin untuk hero-hero yang bisa jadi opsional. Leslie, Clean, apalagi tuh hero-hero critical damage tuh, Iritel, Leslie, udah gue sebutin ya Leslie ya. Pokoknya hero-hero critical damage welcome back ya kan. Ini mungkin bisa jadi timing yang tepat untuk kalian bersinar. Bruno, gue tidak bisa melupakan Bruno tuh. Hasclaw, Berserker Fury, Great Dragon Spear masih ada, bisa menjadi opsi kalian. Dan tidak melupakan item seperti Malefic Roar atau bahkan Windtalker pun masih murah. Jadi sangat-sangat affordable lah untuk pengguna marksman critical ini bawakan gitu loh di Land of Dawn. Dan itu dia untuk Battlefield Adjustment di part yang kedua kali ini. Tapi sebelum menutup video kali ini, kita akan membahas sedikit soal statistik di MPL Indonesia Season 13 minggu yang pertama.
Ini dia teman-teman, mungkin teman-teman bisa cek sendiri statistiknya di Liquipedia. Cuma gue pengen kayak nyimpulin aja gitu loh, kalau misalkan hero marksman seperti Kari, Cloud, Bruno ini kayaknya masih jadi opsi yang bagus. Cuma ternyata cukup mengejutkan, Ruby di MPL itu tidak begitu efisien. Win rate-nya 0%, 7 kali pick. Dan Vexana, ya itu alasannya kenapa mungkin di part 1 Vexana di nerf ya teman-teman ya. Tapi Kari dengan hero attack speed masih sangat-sangat optimal. Sepertinya di patch kali ini juga bisa digunakan. Kari, Cloud, Bruno, critical damage by the way. Brody juga menurut gua fine untuk digunakan. Melissa, jangan lupain Melissa. Kayaknya Melissa bisa digunakan juga di patch kali ini. Guinevere buat roamer gue setuju. Tapi kalau misalkan untuk jungler sekarang mainnya harus dari jarak dekat dan makin susah gitu loh untuk menjangkau dengan menggunakan spatial migration atau skill keduanya. Barats win rate-nya kecil teman-teman. Jadi mungkin harus diperhatikan, kayaknya Barats ini harus bareng sama healer. Jadi Barats Oracle, Barats Estes kayaknya bisa digunakan untuk di patch yang sekarang. Valentina win rate-nya juga kecil, bahkan lebih gedean Novaria Vexana dibandingkan dengan Valentina dengan 28%. Grok Minotaur roamer sekarang emang masih menjadi pilihan juga. Terisla, Explainer mungkin bisa menggunakan kembali Terisla Pakito atau bahkan mungkin Xborg sebagai opsinya. Dan Baxia sebagai jungler. Jungler sekarang kayaknya tetap bakal ke jungler tank atau jungler fighter. Gue cukup kaget, ternyata Martis 5 kali pick 0% win rate. Jadi kayaknya teman-teman mungkin mempertimbangkan kembali untuk penggunaan Martis di Land of Dawn. Dan mungkin ya menghitung-hitung kembali assassin jungler yang bisa digunakan. Contohnya kayak Fanny 2 kali pick 100%. Atau bahkan mungkin Nolan kayaknya punya win rate yang cukup bagus ya kan, 1 kali pick 100%. Dan mungkin pengecualian buat Hanzo kali ya, counter terlalu banyak yang bisa engage kali ini belakang. Gue penasaran sama Link sih, apakah Link di patch kali ini bisa digunakan atau tidak. Ketika item-item attack speed ditingkatkan tapi item critical damage-nya kan nggak ngaruh gitu loh buat nerf sekarang jatuhnya ya. Sementara itu untuk hero-hero lainnya masih belum muncul begitu banyak. Benedetta jungler mungkin bisa dipertimbangkan dengan item damage dan item penetration karena tidak berpengaruh dengan attack speed teman-teman. Sementara itu kayaknya cukup sampai di sini untuk hero-hero attack speed, dan terutama untuk Kari, Cloud kayaknya tetap bakal diprioritaskan. Moskov mungkin bisa jadi opsi, ya situasional lagi dan lagi teman-teman. Untuk hero attack speed lainnya mungkin Ixia kali ya. Ixia juga fine untuk digunakan karena teman-teman bisa lihat sendiri dengan area yang besar, high ground defense yang kuat, Ixia bisa jadi salah satu opsi untuk digunakan juga di Land of Dawn. So, mungkin sekian untuk di video kali ini, karena selesai juga dengan Battlefield Adjustment dan kehadiran dari hero statistik yang bakal kita bahas di akhir video seperti yang gue bilang di awal video tadi. Dan itu menutup untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton video patch terbaru dari kelas KB untuk 13 Maret 2023. Sampai jumpa lagi di kelas KB selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.